berdoa, memohon penerangan dari Roh Kudus. Roh Kudus, Allah yang mendiami hati kami, Allah yang menyertai kami dan mengajar kami, Allah yang menghibur kami dan menuntun kami. Kami datang kepadamu, biarlah ketika Alkitab dibacakan, pesannya diberitakan, Engkau membuat kami sanggup mengerti, menyimpan di dalam hati bagaikan mutiara, dan membiarkan hati kami ditaburi benih-benih kerajaan sorga, benih-benih firman Allah. Dan mampukanlah kami, hati kami yang kotor ini dibersihkan dan dimampukan untuk memiliki sesuatu yang mendorong kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai pada Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 dalam perjalanan kita mengikuti cerita Joseph the Steward, Yusuf sang pengurus kasih karunia. Mari kita bangkit berdiri selama pembacaan firman Tuhan ini. Kejadian 45 1 hingga 15. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku
janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara dan menyimpannya di dalam hati. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, dulu di permulaan sekali, ketika cerita Yusuf ini baru mulai, sebenarnya kita sudah diberi hint, diberi isyarat tentang topik utama dari cerita ini. Topik yang diangkat dalam keseluruhan cerita. Kita membaca itu di Kejadian 37 ayat 8. Bunyinya begini. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Topik itu adalah tentang kuasa atau kekuasaan, power. Kekuasaan yang dipercayakan kepada Yusuf oleh Tuhan. Yusuf sebagai seorang steward yang bertanggung jawab atas kuasa dari Tuhan itu. Itu sebabnya serial khotbah ini mulai dari bulan Juli sampai dengan November adalah Joseph the Steward. Dari cerita ini kita sudah belajar banyak tentang bagaimana seharusnya orang itu hidup sebagai steward di dunia ini. Nah, sekarang hari ini kita sudah sampai pada episode di mana di hadapan saudara-saudaranya berdiri seorang penguasa kerajaan Mesir waktu itu yang berkuasa menentukan hidup matinya mereka, tetapi yang sekaligus berkata kepada mereka, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Akulah itu Yusuf.
Saudara, in reality, Yusuf waktu itu benar-benar memegang kuasa. Kepadanya dipercayakan kekuasaan yang amat besar. Dan itu tidak terjadi langsung dalam semalam, melainkan dimulai dari dia diberi kekuasaan-kekuasaan kecil, kepercayaan-kepercayaan sederhana, bertahap hingga sampai dia menjadi penguasa nomor 2, hanya satu lapis di bawah Firaun Mesir. Waktu itu Yusuf orang yang sudah diberi Tuhan kuasa yang amat besar. Dan kita mau melihat bagaimana Yusuf itu ketika kepadanya dipercayakan kuasa sebesar itu, bagaimana dia. Sebab orang bilang, saudara-saudara, kalau kamu mau tahu seseorang itu baik atau tidak, berilah dia kekuasaan. Berilah dia power. Kamu akan lihat dia baik atau tidak. Sebab ketika dia berkuasa itu, karakter aslinya akan muncul. Nah, kita mau melihat bagaimana Yusuf ketika kepadanya diberi kuasa yang sebesar itu. Nelson Mandela ketika diberi kuasa, dia mengutamakan rekonsiliasi bangsanya. Adolf Hitler waktu diberi kekuasaan, dia menjadi monster pembantai sesamanya. Bagaimana dengan Yusuf ketika dia diberi kuasa? Saudara-saudara, sejak semula kita tahu Yusuf ini apabila diberi kekuasaan, dia selalu menganggap itu sebagai titipan dari Tuhan. Yusuf ini the real deal steward, seorang steward sejati. Bagi Yusuf, memperoleh kekuasaan harus membuat dia menjadi orang yang cocok, pantas untuk itu. Kalau dia diberi kekuasaan, dia harus menjadi orang yang bisa memantaskan diri dengan kekuasaan yang diterimanya, yang sesuai dengan kuasa yang diterimanya. Apa artinya itu? Pertama-tama, Yusuf itu sadar menjadi penguasa itu berarti dirinya berada di atas orang lain. Posisinya berbeda. Dia lebih tinggi. Makanya di Indonesia para pejabat, orang yang punya kekuasaan sering disebut petinggi, karena memang lebih tinggi kedudukannya, memiliki posisi lebih tinggi di atas. Bukan untuk menindas bagi Yusuf, bukan untuk mentang-mentang dia di atas, tetapi dengan berada di atas, Yusuf itu belajar melihat segalanya dari atas. Itulah Yusuf. Itulah tema kita hari ini. Melihat dari atas. Setelah sampai di atas menjadi penguasa, Yusuf melihat semua kejadian yang menimpa dirinya dari point of view yang berbeda. Dari atas. Dari point of view dari atas. Bahasa Inggris menyebutnya a
bird's eye view, sudut pandang seekor burung, a bird's eye view. Yusuf melihat semua perjalanan hidupnya from a distance, dari jarak yang lebih jauh di ketinggian. Lalu dia membuat sebuah kesimpulan, ayat 5-7. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Allah telah menyuruh aku. Yusuf melihat dari perspektif dari atas. Saudara-saudara, kalau Anda melihat dari atas, maka keluasan bidang atau spektrum yang Anda lihat jadi lebar, bukan? Spektrum yang Anda lihat makin lebar, Anda makin tinggi, makin lebar. Seperti kalau Anda naik pesawat, Anda melihat dari jendela pesawatmu yang baru take off atau yang sedang menuju landing di pagi hari, maka Anda akan melihat LA dengan spektrum yang lebar, luas. Anda akan melihat rumah-rumah, Anda akan melihat mobil-mobil, Anda akan melihat jalanan, Anda akan melihat bangunan-bangunan, Anda akan melihat pohon-pohon, Anda akan melihat lekuk-lekuk pantai LA, dan Anda melihat cahaya mentari di ufuk timur. Kalau Anda melihat dari atas, Anda melihat dengan spektrum yang lebar. Dengan cara melihat dari atas itulah, dengan spektrum yang lebar itulah, Yusuf dapat memahami dan mengatakan bahwa Allah yang menyuruhnya ke Mesir, bukan saudara-saudaranya. Itu perspektif dari atas. Saudara sekalian, kita juga perlu dalam hidup ini melihat hidup dengan a bird's eye view, dengan sudut pandang seekor burung melihat dari atas. Oh, itu tidak mudah memang, sangat tidak mudah. Tapi itulah cara terbaik, cara orang yang bersikap dan bertindak matang dan dewasa di dalam menjalani hidup, melihatnya dari atas. Kita perlu belajar untuk menempatkan diri di atas persoalan. Kita perlu belajar menempatkan diri di atas masalah dan di atas orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Itu sebabnya tidak salah orang Indonesia mengatakan masalah itu harus diatasi. Masalah itu harus diatasi. Ada benarnya. Artinya harus diselesaikan dengan menempatkan diri kita di atas masalah itu. Masalah itu harus diatasi. Sebab apabila Anda di atas masalah, Anda akan bersikap tenang.
Anda tidak akan mau terjebak oleh keruwetan masalah dan lalu menjadi panik dan gugup, lalu Anda bersikap emosional dan Anda menjadi impulsif dan Anda kemudian mengambil jalan pintas. Tidak. Kalau Anda berdiri di atas masalah, Anda akan mengesampingkan dulu perasaan-perasaan yang negatif. Anda mengutamakan berpikir, memetakan masalah, lalu melepaskan simpul-simpul keruwetannya satu demi satu, lalu Anda mencari alternatif jalan keluarnya, mulai dari yang paling prioritas dulu, lalu take positive action, melakukan aksi yang positif menuju kebaikan dan perbaikan. Itu orang yang berdiri di atas masalah. Dulu saudara, waktu saya menjadi pendeta di kota kecil Mojokerto di Jawa Timur, saya mengenal seorang penatua yang baik sekali, seorang dokter yang terpandang di masyarakat. Orang ini selalu berpikir dan bertindak positif. Semua orang mengakui itu. Sangat kentara, orangnya dewasa. Tidak pernah terpancing gosip, tidak pernah terbawa emosi. Ada persoalan apapun, dia selalu berada di atasnya. Dia selalu berpikir jauh ke depan. Dia selalu tenang. Dan yang paling penting, dia menawarkan solusi. Dokter ini sekarang sudah almarhum, meninggal pada saat COVID. Tetapi orang ini meninggalkan kenangan yang dalam sekali di hati banyak orang, termasuk saya pribadi. Orang ini contoh orang yang selalu berdiri di atas masalah. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan, semua orang-orang besar, semua orang-orang sukses di dunia ini, semua orang yang pribadinya matang adalah orang-orang yang berdiri di atas masalah. Gak ada yang tidak. Dan kita memang harus belajar dari mereka. Mereka itu selalu orang yang tenang, yang tidak mudah terpancing emosi, yang tidak gampang dihasut orang, yang kritis, yang kreatif, wawasannya lebar, tidak picik, sebab spektrumnya lebar, sebab dia melihat dari atas, lapang dada, selalu berjiwa besar, dan pengampun, pemaaf, seperti Yusuf. Itulah orang-orang yang berdiri di atas dan melihat with the bird's eye view. Lagi pula, siapa yang melihat dari atas, saudara-saudara, akan melihat semuanya serba lebih kecil, bukan? Kalau Anda berada di atas dengan spektrum yang lebar, Anda akan melihat semua objek tampak dalam smaller size. Seperti kalau Anda di pesawat dan melihat di jendela, maka Anda akan melihat rumah-rumah, pohon-pohon, bangunan di dalam smaller size-nya. Begitu juga apabila orang berdiri di atas masalah, melihat dengan mata burung, orang
orang itu tidak akan membesar-besarkan masalah. Itu cirinya. Justru sebaliknya, dia akan mengecilkan masalah yang besar, membuatnya proporsional saja, dan memperlakukan masalah kecil dengan mentalitas seperti tidak ada masalah. Yang besar dikecilkan, yang kecil nggak usah dibesar-besarkan. Itulah orang yang melihat dari perspektif di atas. Orang Inggris bilang, orang bahasa Inggris mengatakan dia bisa take it easy untuk semua hal. Take it easy. Itulah orang yang berjiwa matang, yang melihat dengan point of view dari atas. Tidak membesar-besarkan persoalan, apalagi membesarkan persoalan kecil. Saya tanya, siapa di dalam hidup ini yang suka bawa masalah dan kericuhan di dunia? Jawabannya adalah orang-orang yang gemar membesar-besarkan isu atau masalah, bukan? Mereka itulah orang-orang yang urusan kecil dijadiin masalah. Orang-orang yang omongan sedikit ditambah-tambahi. Orang-orang yang privasi orang dijadikan santapan publik. Orang-orang yang perkara sederhana dibikin ruwet. Orang-orang yang soal yang bisa diselesaikan dikomporin sampai akhirnya terjadi ledakan atau kebakaran yang ongkos perbaikannya mahal sekali. Perhatikan, orang-orang yang bikin kericuhan di dunia ini pasti orang-orang yang seperti itu. Orang yang membesarkan apa yang kecil. Isu kecil dibesarkan. Mereka ini menjadi problem makers, bukan problem solvers. Orang-orang Kristen, please, jangan jadi seperti itu. Tuhan itu mau kita ini bertumbuh menjadi kian dewasa dan bisa melihat hidup ini dengan perspektif dari atas. Kita bukan hanya perlu berdiri di atas masalah, tetapi kita juga perlu berdiri di atas orang lain yang terlibat di dalam sebuah permasalahan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, jangan menjadikan diri kita sederajat dengan orang yang tidak dewasa. Jangan jadikan dirimu sederajat dengan orang yang tidak matang. Kita harus di atasnya. Kalau dia atau mereka bersikap kasar, kita ikutan kasar, itu namanya kita sama. Itu namanya kita sederajat dengan mereka. Orang yang berdiri di atas tidak begitu. Kalau orang lain biadab, tidak ikutan biadab. Kalau orang lain emosional, kita justru harus rasional. Kalau mereka tidak waras, kita mesti jaga kewarasan kita. Kalau mereka mikirnya pendek, kita justru harus mikir jauh ke depan. Kalau mereka nggak punya manner, kita harus jaga attitude kita. Jangan sampai kita ikut merendahkan derajat sama dengan orang-orang seperti itu. Kita tidak sama. Kita harus berdiri di atas dan mengatur sikap kita dengan merdeka dan dewasa. Tidak ditentukan oleh bagaimana mereka.
itulah orang yang berdiri di atas dan melihat dengan perspektif dari atas. Akhirnya, melihat dari atas juga berarti kita memandang dari perspektif kekekalan, eternity, keabadian. Dari perspektif keabadian, hidup ini, saudara-saudara, tidak ruwet seperti saat kita jalani di dunia ini. Hidup ini seringkali rumitnya setengah mati. Tetapi dari perspektif keabadian, tidak serumit itu. Sebab komplikasinya diperas, difilter, diambil sarinya, sampai tinggal unsur yang paling esensial. Keabadian itu melakukan seleksi, memeras semua hal di dalam hidup ini sampai ditemukan yang paling esensial. Ada seorang dokter yang bernama Gladys McGarey. Umurnya di tahun 2024 ini sudah 104 tahun. Boleh dibilang orang ini sudah mendekati eternity. Umurnya sudah 104. Tapi perspektifnya, saudara-saudara, memang perspektif kekekalan. Dan dia berkata, pada akhirnya di dalam hidup ini dia memberi nasihat kepada semua orang yang lebih muda daripada dia. Dia bilang pada akhirnya dalam hidup ini hanya 5 L, huruf L, 5 L yang paling penting. 1 life, 2 love, 3 laughter, 4 labor, dan 5 listening. Dia bilang orang itu di dalam hidup ini harus mengutamakan life, mengutamakan love, memperbanyak laughter, tertawa, dan mengutamakan action, kerja. Jangan cuma ngomong cuap-cuap, menghabiskan energi dengan omongan yang tidak ada gunanya, tetapi doing something good, labor. Dan yang penting adalah listening, mendengar dan mengerti. Saudara, saya jadi teringat Rasul Paulus. Dia berkata di Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Artinya, pakailah perspektif kekekalan di dalam hidup ini. Dan Paulus juga menyuling, mendistil, mengambil bagian yang paling murni dari kehidupan yang kompleks ini, sehingga dia menemukan 3 hal yang paling utama dari perspektif kekekalan. 3 hal yang utama itu adalah faith, hope, and love. Iman, pengharapan, dan kasih. And the greatest, kata Paulus, dan yang terbesar, kalau mau disarikan lagi sampai tinggal 1 saja, maka yang terjadi adalah sisanya 1, love, kasih. Saudara-saudara, keabadian itu sederhana. Keabadian hanya mengenal 1 bahasa. Bahasa itu namanya bahasa kasih. Siapa yang siap menghadap eternity, dia mesti belajar bahasa ini di dunia.
Pertanyaannya, sudah fasihkah Anda dan saya? Fasih bahasa yang satu ini, bahasa kasih. Bila belum, ayo kita belajar selagi masih ada waktu. Sebab itu satu-satunya bahasa yang akan dipakai di eternity. Barang siapa melihat hidup ini dari perspektif di atas, dia akan melihat hal yang paling utama yang harus didulukan di dalam hidup ini, dan dia akan menjadi lebih bijaksana. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selamanya. Amin.